Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Afanali Damopoli dari kelompok 5 pemodelan kelas A. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan physical sistem suspensi pada sepeda motor. Ya, karena sebagai kita ketahui, suspensi pada motor yang biasanya ada di dekat ban itu berfungsi sebagai memperhalus atau meredam getaran guncangan sehingga terdapat kenyamanan saat berkendara. Nah, kemudian baiklah, untuk model fisik dinamiknya sendiri seperti gambar berikut. Terdapat gaya yang diberikan kepada spring mass damper, massa dengan massa. Kemudian K adalah konstanta pegas dan B adalah peredam. Untuk model matematiknya, berdasarkan hukum Newton diperoleh Ft sama dengan massa jarak kuadrat xt, yaitu waktu dibagi jarak waktu kuadrat ditambah peredam, dxt per dt ditambah konstanta pegas dikali xt sama dengan d kuadrat xt per dt kuadrat sama dengan persamaan diferensial 1 per m ft kurang d peredam dxt per dt kurang konstanta xt. Sedemikian dari pemodelan sistem saya selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Alifa. Nah, selanjutnya pada pengukuran fisik di lapangan akan dijelaskan oleh saya Alifa Nur Fadila, NIM D121003. Pada data hasil pengukuran fisik di lapangan terdapat H sama dengan 60 cm, di mana H adalah tinggi tempat duduk atau sadel motor dari permukaan jalan ketika diduduki. Yang kedua yaitu D 110 cm, di mana D adalah jarak antara roda belakang dan roda depan. Selanjutnya ada V 4 km per jam. V adalah kecepatan motor. Selanjutnya ada H min sama dengan H min 58 cm. H min adalah H ketika motor ditekan. Selanjutnya ada H max. H max adalah nilai ketika motor diangkat. Selanjutnya ada D1 85 cm. D1 adalah lebar lubang. Selanjutnya ada D2 55 cm. D2 adalah lebar polisi tidur. Dan terakhir ada M 9 sama dengan 95 tambah 55 sama dengan 150 kg. M adalah berat badan pengendara ditambah dengan berat bobot sepeda motor. Nah, selanjutnya pada konstanta pegas dan radaman atau K dan B, kita akan menggunakan dua NIM, yaitu NIM yang pertama berakhiran 0012, karena kita akan hanya mengambil 3 digit terakhir dari NIM, sehingga pada K menjadi 0,12 N per M, dan pada redaman atau B kita menggunakan NIM 009, NIM yang berakhiran 009, sehingga B sama dengan 0,09 N sek per M. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Triatmojo Hadi Wiguna dengan NIM D121191007. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas A. Saya ingin menjelaskan mengenai proyek 2 dari mata kuliah pemodelan dan simulasi yang berjudul Sistem Suspensi Sepeda Motor. Pertama-tama mari kita lihat fisikal dari sistemnya. Fisikal sistem ini mengenai sistem suspensi sepeda motor, yang mana model fisik dinamiknya bertujuan untuk mengetahui
pengaruh atau kualitas dari bagian suspensi sepeda motor ketika sepeda motor tersebut dikendarai dan melewati polisi tidur dan sebuah lubang, yang mana pada sistem suspensi tersebut akan diperlihatkan grafiknya yang memperlihatkan getaran dari suspensi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan pada motor yang menyebabkan perubahan kenyamanan dari pengendaranya. Langkah pertama yaitu menuliskan Simulink pada MATLAB, kemudian memilih blank model. Kita tunggu sebentar, setelah terbuka, kita tekan modeling, model setting, lalu kita tunggu sebentar, lalu kita pilih solver OD45, solver detail, kita ganti relative tolerance-nya, yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 3. Nilai ini saya dapatkan dari nilai NIM teman saya, kemudian kita apply, lalu kita OK. Langkah selanjutnya yaitu kita save file Simulink ini. Kita tentukan lokasi penyimpanannya. Kita beri nama sistem suspensi sepeda motor. Oke, kita save. Lalu kita beri judul pembangkit waktu. Kita enter. Lalu kita masukkan anotasi konstan yang bernilai 1. Lalu integrator yang berfungsi untuk membagi nilai konstan tersebut, lalu to workspace. Yang pada terus workspace ini kita ganti variable name-nya menjadi time, lalu save formatnya menjadi array, kita apply, kita OK kan, kita hubungkan ini, kita ganti namanya menjadi waktu, OK, lalu kita beri penanda di sini, kita tulis time. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sistem dengan menggunakan subsistem yang berjudul sumber guncangan. Kita cari anotasi yang terlebih dahulu, subsistem. Kemudian kita ganti nama anotasinya menjadi sumber guncangan. Terus kita ganti isinya. Pada bagian outputnya kita ganti menjadi Ft dalam kurung Newton, dikarenakan satuannya adalah Newton. Setelah itu kita kembali pada bagian sistem. Lalu selanjutnya adalah kita membuat subsistem lainnya, yaitu subsistem roda depan dan subsistem roda belakang. Kita ganti nama dari subsistemnya, roda depan. Lalu pada bagian isiannya kita ganti namanya menjadi Ft dan outputnya menjadi XD, yaitu nilai roda depan dalam satuan second. Oke, kita kembali. Setelah itu kita buat subsistem pada bagian roda belakang. Kita ganti namanya lagi, roda belakang. Selanjutnya kita ganti nama inputnya menjadi Ft, lalu outputnya menjadi XB, yaitu output untuk roda belakang dalam satuan second. Kita hapus satunya. Oke. Lalu kita tambahkan yang namanya transport delay, dikarenakan terdapat jarak pada roda depan dan roda belakang, dibutuhkan anotasi yang dapat memberikan delay.
kita atur nilai dari transfer delay-nya 0,036 dikali dengan D bagi V. D di sini berfungsi atau bertujuan sebagai jarak antara roda belakang dan roda depan. Kemudian kita apply dan oke. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan lagi. Kita hubungkan. Kita rapikan. Setelah itu kita tambahkan anotasi add. Lalu kita hubungkan bagian roda depan dan roda belakang. Selanjutnya kita tambahkan anotasi transfer FCN. Lalu pada transfer FCN ini kita bagi 2. Lalu kita apply dan oke. Kemudian kita hubungkan. Selanjutnya adalah kita masukkan anotasi sum yang hampir mirip dengan anotasi add. Kemudian kita tambahkan konstan yang menyimpan nilai H. Jadi kita tuliskan di sini konstan. Terus kita beri judul tinggi saddle. Saddle terhadap permukaan jalan. Jalan dan nilainya dalam cm. Kemudian kita ganti nilainya sesuai dengan tinggi saddle yang kami gunakan sebagai data, yaitu 60 cm. Lalu kita masukkan saturation, yang mana pada saturation ini upper limitnya kita masukkan jadi 63 dan lower limitnya kita masukkan jadi 58. Kemudian kita apply dan kita okekan. Baru kita ganti judulnya menjadi batas atas dan batas bawah. Selanjutnya kita masukkan to workspace. Kemudian kita ganti nama variabelnya menjadi posisi. Dan kita ganti save formatnya menjadi array. Apply dan oke. Lalu kita tinggal hubungkan ini ke sini. Ini kita rotasi. Rotate clockwise. Kita rotate lagi. Kita rotate. Nah, kita hubungkan, ini juga kita hubungkan, dan ini kita hubungkan. Ini kita ganti namanya menjadi posisi sesaat pengendara terhadap permukaan jalan. Semua nilai ini dalam cm. Kita tarik sedikit, oke. Sebelum itu kita ganti nilai yang di sini dikarenakan data yang kami gunakan adalah 42, yaitu jarak antara roda depan dan roda belakang, dan data kecepatannya adalah 4 km per jam. Kita apply dan kita okekan. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan to workspace yang berjudul guncangan pada roda. Guncangan pada roda disimpan dalam satuan Newton. Kita ganti nama variabelnya menjadi goncangan. Kita apply dan kita oke. Lalu kita hubungkan ke bagian sini. Langkah selanjutnya yaitu mengganti kembali nilai yang telah dimasukkan, dikarenakan nanti nilainya akan dimasukkan pada bagian command window. Jadi kita ganti kembali nilainya jadi H. Kita okekan. Yang di sini juga kita ganti. Yang di sini adalah bagian H maksimum dalam persen.
yang merupakan maksimum terangkat naik dalam sentimeter. Lalu di sini H minimum dalam persen juga, yaitu minimum tertekan ke bawah dalam sentimeter. Kita apply, kita oke. Kemudian kita ganti juga pada bagian transportasi D lainnya kembali menjadi D per V. Kita apply, kemudian kita oke kan. Langkah selanjutnya adalah mengisi bagian sistem guncangan. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis judulnya masuk lubang, kita enter, dan naik posisi tidur. Pada bagian ini kita memerlukan anotasi step sebanyak 4 buah. Kita tuliskan step, terus step yang kedua, step yang ketiga, aduh salah tulis, step yang ketiga, lalu step yang keempat. Setelah itu kita masukkan nilainya pada step yang pertama, yaitu 2% 2 detik setelah start. Lalu final value-nya adalah minus 10% gaya goncangan turun minus 10 Newton. Kemudian kita apply dan oke. Kita ganti namanya jadi turun. Pada bagian yang kedua kita tuliskan 2 ditambah 0,036 dikali dengan D1 dibagi dengan V persen 2 detik setelah start. Pada final value-nya kita masukkan 10% gaya goncangan naik 10 Newton. Kita apply. Oke. Kita ganti namanya jadi naik. Selanjutnya pada bagian naik posisi tidur kita masukkan 2 ditambah 0,036 dikali dengan D1 dibagi dengan V terus ditambah dengan 3% 3 detik, lalu kita tuliskan final value-nya yaitu 20% gaya goncangan naik 20 Newton. Oke. Kita ganti judulnya yaitu naik pole. Pada bagian terakhir kita masukkan data berikut ini. Kemudian pada bagian final value-nya kita masukkan minus 20% gaya goncangan naik 20 Newton. Kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat anotasi add pada bagian sini. Add, bagian sini juga kita add. Lalu pada bagian sini juga kita tambahkan anotasi add, lalu kita hubungkan.
Ini juga kita hubungkan. Setelah itu kita tambahkan anotasi transfer FCN. Lalu kita ganti parameternya. Pada bagian sini kita jadikan 0,1. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita hubungkan. Nah, pada bagian sistem goncangan telah selesai, tinggal diganti data dari masuk lubang dengan naik posisi tidurnya. Kita ganti namanya terlebih dahulu, yang bagian sini. Jadi, turun pol. Selanjutnya adalah bagian pengisian sistem roda depan dan roda belakang. Kita hapuskan garisnya terlebih dahulu. Kemudian kita perlebar jaraknya. Pada bagian roda depan ini, kita tambahkan anotasi sum terlebih dahulu. Pada anotasi ini kita ganti jadi plus minus. Kita apply, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan anotasi transfer FCN. Kita ganti nilainya. Di sini kita tuliskan 1 dibagi dengan M, yang mana M merupakan massa dari pertambahan antara bobot motor dengan bobot pengendara. Kita apply, lalu kita tambahkan integrator. Kita menambahkan 2 integrator. Setelah itu, kita tambahkan transfer FCN sekali lagi. Pada transfer FCN ini, kita tuliskan 100 dibagi dengan 1. Kita apply, lalu kita okekan. Kemudian kita hubungkan semua anotasi ini. Kita hubungkan. Selanjutnya kita tambahkan konstan yang menyimpan variabel B. Yang mana variabel B ini merupakan nilai atau angka redaman. Lalu kita juga tambahkan variabel K. Yang mana merupakan nilai dari konstanta pegas. Yang mana kedua nilai ini akan kami masukkan berdasarkan NIM anggota kelompok kami. Dua produk. Kita rotasi terlebih dahulu. Kemudian produk satunya kita rotasi juga. Setelah itu, yang konstan ini juga kita rotasi. Kita rotasi lagi. Oke. Setelah itu kita hubungkan semua anotasi ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan satu anotasi add. Kemudian kita rotasi lagi. Kemudian kita sambungkan. Selanjutnya kita akan sambungkan anotasi add ini pada anotasi sum yang ini. Nah, pada bagian roda depan ini telah selesai. Tinggal mengganti variabel yang disimpan di sini, dan di sini. Kemudian kita copy untuk melakukan hal yang sama pada bagian roda belakang. Kita hapus ini terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste. Pada bagian roda belakang ini, kita ganti nilai yang akan disimpan di konstan ini menjadi XB, yang artinya nilai roda belakang.
sama dengan roda depan, kita tinggal mengganti nilai M, B, dan K-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etra Badan Zulfikar, NIM 21191008. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, pada bagian saya ini saya akan mengerjakan terkait dengan RMS meter dan juga nanti untuk uji cobanya. Nah, baik. Pertama kita tambahkan subsistem. Subsistemnya ini nanti sebagai RMS meter. Terus saya tambahkan juga display untuk menampilkan RMSE nya nanti. Nah, terus RMS meter ini sebenarnya membutuhkan 2 input, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Ada dua. Untuk satu ini input pertama kita ambil dari sini, yaitu rata-rata guncangan dari roda depan dan roda belakang. Kemudian untuk input keduanya adalah waktu, kita ambil dari pembangkit waktu. Nah, terus kita sambungkan ke display. Nah, baik, kita masuk ke subsistemnya. Nah, di sini kita lihat 2 input dan 1 output. Output kedua kita ganti saja namanya jadi time. Nah, yang pertama kita tambahkan produk. Produk ini berfungsi untuk menguadratkan dari input pertama, yaitu dengan cara input pertama masuk ke produk ini, kemudian pada yang keduanya juga dari input pertama, jadi dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita buat integrator untuk mengintegralkan hasilnya. Kita sambungkan. Setelah itu kita buat mux. Ini nantinya terhubung ke hasil integralnya dan juga terhubung ke waktu. Nah, setelah dari mux ini baru dimasukkan ke MATLAB function. Jadi kita tambahkan lagi MATLAB function. Kita sambungkan. Nah, kemudian kita edit fungsinya. Nah, kita masuk ke sini. Yang pertama kita ganti terlebih dahulu namanya. Kita namakan saja akar rata-rata sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kita tambahkan variabel kuadrat, yaitu yang menampung dari inputan pertama. Kemudian ada waktu yang menampung inputan kedua, inputan ke muxnya tadi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kondisional if, dimana apabila waktu itu kecil sama dengan 0, maka y nya sama dengan 0 otomatis. Nah, kan tetapi apabila waktunya itu lebih dari 0, maka y nya itu gunakan rumus akar dari mutlak seperwaktu dikali dengan kuadrat kita hapus saja ini. Nah, kemudian kita tambahkan n akhir dari kondisional. Nah, kita save, kemudian kembali ke simulingnya.
kita kembali ke sini, kita lihat untuk MATLAB functionnya sudah diisi. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita buat sebuah script yang nantinya akan berisi data-data hasil pengukuran di lapangan, dan juga sekaligus nantinya lewat sini akan di-run programnya. Nah, baik, sebelum menuliskan kode utama, kita tambahkan dulu sintaks clear untuk menghapus data-data sebelumnya. Kemudian ada juga di akhir, D nya adalah 200. Nah, kita masuk ke data motornya. Yang pertama ada M. Jadi M ini adalah berat dari motor ditambah dengan berat pengendara. Jadi 95 ditambah 55. Kemudian ada B, ini diambil dari angka B ini diambil dari NIM salah satu teman kami. Di sini adalah NIM 009, jadi 0,09. Kemudian ada K, yaitu konstanta pegas 0,12 sesuai dengan NIM salah satu teman kelompok kami juga. Jadi mengapa 0,09 dan 0,12 yang dipilih? Karena setelah dilakukan uji coba secara heuristik, ditemukan bahwa di antara NIM-NIM dari anggota kelompok kami itu, kombinasi yang menghasilkan RMSE yang paling kecil itu adalah kombinasi dari B sama dengan 0,09 dan K sama dengan 0,12. Jadi telah dilakukan percobaan sebelumnya secara heuristik, kita ambil 0,09 misalnya dengan 0,08 dan seterusnya dan sebagainya. Namun ini adalah yang menghasilkan RMSE yang paling kecil. Kemudian ada juga H, didapatkan sebesar 60, di mana H ini adalah jarak dari sadel motor ke permukaan jalan. Kemudian ada H max, dapat sebesar 63, di mana H max ini adalah H ketika motor diangkat. Kemudian ada H min, adalah H ketika motor ditekan. Kemudian ada juga D, di sini didapatkan 110, yaitu jarak antara kedua ban dalam sentimeter. Kemudian ada juga V, di sini V-nya diberi ketentuan bahwa kurang dari 5, maka kami ambil 4 km per jam. Nah, baik, masuk lagi ke data jalan. Sini ada D1, yang mana D1 itu merupakan lebar dari lubang yang diuji cobakan, yang dilewati pada saat uji coba dalam sentimeter. Kemudian ada D2, sini lebar dari posisi tidur yang dilewati juga dalam proses uji coba. Sini dapatkan 55 cm. Nah, baik, semua datanya sudah dituliskan di sini. Nah, kita panggil di sini si mulingnya. Suspensi 2021. Nah, kemudian nantinya akan ditampilkan grafik dari goncangan terhadap waktu dan juga perpindahan posisinya terhadap waktu. Maka kita akan lakukan plot. Jadi di sini untuk subplotnya itu yang pertama 211. Kemudian yang diplot itu adalah time dan goncangan. Kemudian gridnya di on dalam bentuk grid. Terus label untuk sumbu X nya itu adalah time dalam second.
Kemudian label untuk sumbu Y-nya itu adalah goncangan dalam Newton. Oke. Kita copy saja karena kurang lebih sama sintaksnya. Di sini 212 di bawahnya. Sini kita ubah jadi goncangan. Jadi posisi maksud saya. Kemudian di sini kita ubah jadi posisi. Dalam sentimeter. Oke. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu. Kita save dengan nama data input and run. Oke, kita coba jalankan. Mohon maaf, ternyata ada sedikit kesalahan di sini. Sini seharusnya titik koma, kemudian pada V-nya kelupaan sama dengan. Nah, baik. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita lihat di sini adalah grafiknya, yaitu perubahan goncangan terhadap waktu dan juga perubahan posisi terhadap waktu. Nah, kita lihat di sini pada detik ke 2,765 goncangannya itu arahnya ke bawah, yaitu sebesar min 9,994 Newton. Nah, kemudian nanti pada detik ke 6,242 goncangannya itu sampai ke 19,83 Newton ke atas. Nah, kemudian setelah itu pada detik ke 9,582 mulai menurun, goncangannya mulai mendekati 0. Kita lihat mulai mendekati konstan. Nah, kemudian di sini terkait grafik perubahan posisi terhadap waktu. Nah, dapat kita lihat di sini pada detik ke 3,246 posisinya itu menjadi 58 cm, berubah menjadi 58 cm, berkurang. Kemudian cukup sama di sini dan nanti naik lagi ketika naik drastis. Perubahan posisinya itu naik drastis pada detik ke 9,903, naik sampai ke 63 cm. Kemudian setelah itu cukup konstan dan kemudian turun lagi pada detik ke 123,9, dia turun lagi ke 58. Nah, baiklah, kita masuk di kesimpulan pada proyek kedua kali ini, yang mana proyek 2 ini berjudul Sistem Suspensi pada Sepeda Motor. Kelompok kami menganalisis hasil dari percobaan proyek ini dengan cara melakukan perbandingan antara nilai data yang dimasukkan dengan hasil grafik dan RMSE-nya yang dikeluarkan. Nah, pada percobaan ini terdapat dua hasil grafik yang dihasilkan, yaitu grafik goncangan N yang terjadi berbanding waktu S dan posisi saat pengendara cm berbanding waktu S. Nah, kesimpulan dari kelompok kami adalah semakin besar nilai B-nya ini atau redamannya dan konstanta pegasnya, maka nilai RMSE-nya yang dihasilkan pun akan semakin mengecil. Nah, selain itu, jika nilai B lebih kecil dibandingkan nilai K, juga akan membuat nilai RMS-nya semakin mengecil. Nah, dapat kita lihat contohnya, yaitu dapat kita lihat di sini nilai B-nya itu 0,08, nilai konstantanya itu 0,12, maka hasil nilai RMS-nya di sini adalah 181,9. Nah, dapat kita lihat di sini lagi, ini kan B-nya 0,09, K-nya 0,12, maka
nilai RMSE-nya juga akan semakin mengecil karena nilai B-nya lebih besar daripada grafik sebelumnya, maka nilai RMSE-nya semakin mengecil. Nah, sedangkan untuk grafiknya terdapat perubahan bentuk di antara masing-masing grafik posisi sesaat pengendara cm. Nah, berbanding waktu S. Nah, perubahan yang terjadi adalah waktu seberapa lama posisi pengendara untuk kembali menuju posisi semulanya. Nah, kesimpulan dari kami adalah semakin kecil nilai RMSE-nya ini, maka posisi pengendara akan semakin cepat untuk kembali menuju posisinya semula, yaitu posisi sebelum pengendara terkena goncangan. Nah, dapat kita lihat di sini contohnya, yaitu kan nilai RMSE-nya di sini 181,9, maka posisi kembalinya setelah goncangan itu ke titik semula yaitu kira-kira ada di titik ini, titik yang ini. Nah, hampir mendekati 150 atau perkiraan ini adalah 135. Nah, sedangkan nilai contoh grafik yang kedua ini nilai RMSE-nya semakin kecil. Nah, di sini setelah goncangan itu kembali ke posisi semula itu hampir menjauh, belum mendekati 150 detik, yang dimana di sini kemungkinannya adalah 120 kalau bukan 115 detik, karena semakin kecil nilai RMSE-nya maka posisi pengendara akan semakin cepat untuk kembali. Nah, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 kelas A. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.